Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu. Setelah kita mendapatkan surat edaran dari Kementerian Menpan dan RB, serta Menteri Dalam Negeri, dilanjutkan dengan analisa dan rapat koordinasi dengan seluruh FKPD di jajaran pemerintah Provinsi Bengkulu, dalam upaya kita melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 atau coronavirus di Bengkulu. Maka pada hari ini, tanggal 17 Maret 2020, Gubernur Bengkulu mengeluarkan 10 instruksi yang harus kita laksanakan secara disiplin dan menyeluruh di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu, di 9 kabupaten, 1 kota, terutama terkait dengan aktivitas kerja ASN, artinya baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun honorer, termasuk TNI Polri dan aparatur sipil negara di instansi vertikal. Para pelajar dan mahasiswa, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, termasuk mahasiswa profesi, baik di jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di bawah jajaran Kementerian Agama, untuk melakukan aktivitas kerja maupun proses pembelajaran dilakukan di rumah selama tanggal 18 Maret sampai 31 Maret 2020. Himbauan ini, pelarangan ini akan sangat efektif berjalan dan memberikan dampak yang juga sangat efektif dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 apabila kita lakukan secara masif dan menyeluruh dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Mari kita kawal semua kebijakan ini. Kita ingin pastikan ketika anak-anak kita belajar di rumah, mereka tidak berkeliaran di tempat-tempat umum. Dipastikan tolong kepada pihak kepala sekolah, kepala kelas, dan para orang tua untuk memastikan anak-anak kita betul-betul berada dalam lingkungan yang aman. Sehingga setelah tanggal 31 Maret nanti, kita bisa memastikan bagaimana kondisi Bengkulu tetap aman dan terbebas dari penyebaran COVID-19 atau virus corona. Terima kasih atas segala perhatiannya dan dukungan dari kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus OPD terkait dan jajaran unsur pimpinan pemerintah daerah melaksanakan rapat terbatas untuk menyikapi adanya wabah COVID-19, bahwa kita sampaikan pemerintah daerah pada pagi hari ini melalui rapat terbatas memutuskan menetapkan kesiapsiagaan untuk mencegah COVID-19 ke wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan menetapkan satu, bahwa para ASN di lingkup Kabupaten Bengkulu Utara dilarang selama 14 hari ke depan tidak meninggalkan wilayah dalam bentuk dinas luar ke luar daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dan koordinasi komunikasi bisa dilaksanakan ke kementerian maupun ke lembaga atau ke pemerintah lainnya melalui online. Yang berikutnya, posisinya pemerintah daerah terhitung besok selama 14 hari ke depan yang menjadi tupoksi kabupaten, yaitu dari tingkatan SD, TK, PAUD, SD, SMP, kita liburkan 14 hari ke depan. Dan untuk jenjang SMA, madrasah, aliyah maupun sanawiyah, kita tetap berkoordinasi dan memberikan himbauan kepada Bapak Gubernur agar juga serentak untuk diliburkan. Kemudian dalam rapat kita telah membentuk sesuai dengan perintah Presiden satuan gugus tugas untuk melaksanakan monitoring pencegahan yang hari ini akan diterbitkan SK satuan gugus tugas oleh Bupati Bengkulu Utara untuk gugus tugas kecamatan dan desa.
sebagai ketua gugus tugas, Bupati menugaskan sekretaris daerah, yaitu Bapak Sekda, dan sekretarisnya adalah Kepala BPBD, dibantu oleh para asisten, dan pengarah adalah segenap Forkominda Kabupaten Bengkulu Utara, termasuk juga Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya, atas nama pemerintah daerah, saya sampaikan kepada semua elemen masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara, tidak harus cemas, tidak harus panik, dan semua aktivitas tetap dilaksanakan, namun membatasi kontak dengan massa yang terlalu banyak. Dan telah kita perintahkan posisinya pada para camat dan kepala desa untuk menginventarisir warganya yang baru melaksanakan kunjungan, apalagi ke luar negeri maupun daerah yang telah terjadi suspek. Nah, selanjutnya kegiatan pemerintahan dari tataran kabupaten sampai ke bawah tetap berjalan normal seperti biasa. Saya penting menyampaikan kepada segenap masyarakat Bengkulu Utara bahwa negara harus hadir di tengah-tengah permasalahan yang harus dihadapi. Pemerintah daerah sangat siap terkait dengan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan cegah, tangkal dini, serta kewaspadaan daerah terhadap wabah COVID-19 atau Corona. Dan pada hari ini juga kita arahkan semua camat berkoordinasi dengan Kapolsek dan Ramil dan puskesmas atau tenaga medis yang ada di kecamatan untuk melaksanakan rapat membentuk satuan tugas kecamatan atas SK Bupati untuk satuan tugas kecamatan maupun desa. Kemudian semua kegiatan di kecamatan yang sifatnya mengumpulkan massa dan sebagainya harus ada koordinasi dengan Satgas Kabupaten dan pengarah Satgas Kabupaten manakala itu dirasa perlu untuk ditunda, tentunya atas keputusan pemerintah daerah kabupaten. Berikutnya, kita sampaikan kepada semua elemen masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara untuk tidak mempercayai berita-berita hoaks tentang penangkal atau mencegah atau yang mengobati dan sebagainya. Berita yang paling harus dipedomani adalah berita dari pemerintah, baik itu presiden, jajaran di bawah presiden, gubernur, bupati, dan satuan gugus tugas yang kita bentuk di kabupaten. Jadi ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, masyarakat tetap tenang, waspada, manakala terjadi hal yang tidak kita kehendaki. Dan sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Bengkulu Utara terhindar dari wabah COVID-19. Kesiapan kita sudah cukup memadai untuk mengantisipasi itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kajari, Pak Dandim, Pak Kapolres yang berkolaborasi dengan pemerintah untuk sama-sama membuat masyarakat tenang, tetapi semua tercegah dan tertangkal dengan dini. Saya kira itu. Ya, negeri dan swasta di Kota Bengkulu, baik itu TK, SD, SMP, SMA yang ada di Kota Bengkulu dan sederajat, tolong kembalikan seluruh siswa-siswinya ke rumah masing-masing, sekolah diliburkan 14 hari ke depan. Sembari kita melihat bagaimana kemudian kebijakan dari pemerintah pusat ke depan, 14 hari ke depan. Dimulai dari kapan Pak Oli? Mulai besok ya, Pak Oli. Senin. Ya, Senin kita harapkan kepada Dinas Pendidikan untuk menyampaikan kebijakan pemerintah Kota Bengkulu kepada sekolah-sekolah untuk meliburkan aktivitas sekolah selama 14 hari ke depan. Sebagai bentuk antisipasi kita terhadap wabah yang sudah mendunia ini. Bukan hanya satu negara, banyak negara yang sudah terkena wabah ini. Alhamdulillah syukur siswa-siswi kita
dalam keadaan sehat, tidak ada satupun yang terkena wabah, tapi kita tidak ingin ketika satu orang sudah kena baru kita kemudian ambil kebijakan. Pemerintah tidak ingin itu. Pemerintah ingin mempertahankan agar 100% warganya tidak terkena wabah ini. Oleh karena itu kebijakan kita kepada Dinas Pendidikan untuk meliburkan sekolah sekota Bengkulu ini 14 sampai 14 hari ke depan. Oke, siap. Kalau di Kota Bengkulu kan menjadinya SD dan SMP Ya. PAUD. Kalau untuk SMA koordinasi Ya kita mungkin- kita menghimbau ya, kalau SD SMP kewenangan kita, tapi SMA dan sederajat, pesantren semuanya, madrasah, aliyah kita himbau untuk meliburkan ya, melalui Kementerian Pendidikan, Kemenak juga untuk menghimbau agar kemudian arahan ini, himbauan ini betul-betul bisa ditindaklanjuti dalam rangka menjaga siswa-siswi kita terselamat dari bahaya corona. Siap. Dan kepada masyarakat tidak usah panik ya, tidak usah panik, pemerintah melakukan hal-hal yang terbaik untuk kemudian Kota Bengkulu masyarakatnya terhindar dari corona. Siap.